warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di BO Behind Opinion. Kali ini kita di tempat yang beda nih. Gimana nih? Gimana tuh? Di tempat temen toy gua yang main gue ceritain. Iya. Tahu kan orangnya? Iya tahu. Iya. Daerah mana nih? Di daerah Sawangan. Oh, Sawangan. Sawangan. Ya. Depok. Depok. Tangerang. Depok lah. Tangsel mah sama lagi. Kali ini kita ada yang beda nih. Kenalin nih personil baru kita. Namanya? Kenalin, nama gue Nurul, bisa dipanggil Nuy, Pok Nuy. Ya Oke. biasa namanya orang Jakarta ya kan. Tahu dia. Gue jadi bagian dari Behind Opinion hari ini. Mantap. Ya pokoknya nikmatin sajian dari kita. Weh. Lu nama lu siapa? Kan dia tahu nama gue apa. Brian. Nama gue Aldo Barreto alias Usop. Kerjaan lu ngapain? Biasa. Kali ini kita nggak ngerokok dulu soalnya. Oh gitu. Lagi Apa? puasa. Oh. Puasa sunnah. Dan di kanan gue ada. Siapa nama lu? Eko. Eko sih. Eko. Eko apa Eko? Eco. 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 Kali ini kita akan membahas tentang anak kecil yang berperilaku seperti orang-orang dewasa. Oh, oke. Tahu kan? Tahu. Tahu kan lu? Ya. Iya. Tahu sendiri kan zaman-zaman sekarang anak kecil Iya. kalau ngikutin kayak tren-tren orang dewasa kan. Oh, Sendiri. itu sebenarnya melanggar undang-undang ya, karena kayak anak kecil yang biasanya nggak main di lampu merah tuh itu kan nggak pantas. Dia kan harusnya masih bisa main-main sama anak yang lain Betul. kayak gitu. Kalau setahu lu itu kayak gimana sih contohnya? Ya gaya-gaya berpakaiannya aja. Oh, berpakaian. Iya, terus juga gaya-gaya mainnya dia. Oh, oke. Kan ada juga tuh yang anak-anak masih SD aja mainnya udah ke coffee shop lah, tahu kan? Tapi kadang ada ini juga ya, maksudnya dari dua perspektif. Dia bisa melakukan, anak-anak kecil itu bisa melakukan kebiasaan orang dewasa atas dasar diri sendiri atau pergaulan, sama atas dasar gue lupa tuh lagi mau ngomong. Tuh ingusan tuh. Atas dasar keadaan. Kan kalau kayak yang tadi lu bilang anak-anak yang di bawah umur, Oh iya, itu kan karena keadaan, bisa dari orang tua ya kan, benar nggak sih? Faktor ekonomi sih. Faktor ekonomi, betul, kayak gitu. Oke, terus menurut lu gimana? Mereka pantas nggak sih? Ya, pantas aja. Pantas aja kok. Iya. Kan dia kan bantuin orang tua mungkin, Oh, ya gitu. kan? Mungkin dia udah maaf ya udah punya orang tua yang nggak punya bapak atau punya ibu, makanya dia ya harus begini lah. Yang namanya hari di Jakarta kan tahu sendiri, keras bos, ya kan? Tapi ada yang jauh orang tua kayak di agen. Lu pernah nggak beli rokok di agen? Terus ngeliat ada bocah kecil suruh kerja, suruh ngangkat Iya. beban. Itu reaksi lu gimana sih sebagai pembeli? Ya kasihan sih Mat. Kok kasihan kok. Ya, kasihan ya. Kasihan kok. Ya namanya kan dia juga butuh kehidupan kan. Butuh makan juga, butuh minum. Ya dia harus kerja banting tulang juga. Kan mungkin orang tuanya udah nggak di sini. Di mana? Ya, di kampungnya mungkin di sini merantau. Apa diajak sama siapa? Apa diajak sama omnya? Apa diajak sama kakaknya? Udah gue tanya nih. Menurut lu, pandangan lu, anak SMP yang pacaran sambil bawa mobil gimana sih? Buset dah. Oke. Kan ada tuh beritanya. Ah, Coba dari perlu Dari siapa dulu nih? anak SMP pacaran bawa mobil. bawa mobil. Itu kayaknya ya nggak pantas, tapi dia kan udah ngasih kebebasan ya, bahwa udah difasilitasi sama orang tuanya misal. Jadi ya nggak ada salahnya dong. Lu punya mobil, lu bisa nyetir mobil, kapanpun lu kemana aja boleh. Iya. Tapi kan umur kok. Nggak punya SIM dia kan. Kan dia punya mobil, Iya. Tapi kan nggak punya SIM. Dia bisa bawa mobil kapan aja, ini bebas mau bawa orang mobil dia. Lah kalau misalnya dia kecelakaan yang rugi siapa dong? Ya orang lain. Ya kan? bapaknya kan orang kaya, Oh Iya, iya. kan orang kaya. bener nggak sih? Benar. Tapi kan harusnya orang tuanya juga kasih tahu ke anaknya. Oh gitu. Tanggapan gue sih begitu, nggak Nggak boleh lah. sembarangan ya. Sebenarnya masih kan masih kecil, belum Belum sesuai umurnya. belum sesuai umur. Paling dia juga belum punya KTP, kayaknya ke pelajar doang. Tapi namanya bucin pasti itu terjadi.
Iya nggak? Iya benar. Namanya anak muda, jiwanya masih pengen show up gitu kali ya. Ini mak bapak gue punya mobil nih, ya kan, pengen bawa mobil biar perempuan naksir gitu sama gue. Kalau sok keren lah di tongkrongan gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya wajar nggak wajar sih ya. Yang satu kayak Uso bilang kan dia masih di bawah umur, belum punya SIM, belum punya KTP, tapi dia punya fasilitas. Yang penting dia tidak menyalahgunakan fasilitas yang dia punya sih kalau menurut gua kayak gitu. Tapi kalau kata menurut lu berdua itu orang tuanya salah nggak sih? Masih transportasi mobil gitu? Sebenarnya nggak salah. Sebagai orang tua pasti menyampaikan hal-hal positif. Misal, lu kalau mau pergi bawa mobil, lu sama supir aja. Misal, jangan coba-coba bawa sendiri lu ya. Tapi kalau anak di rumah nggak ada orang tuanya, ya lu tau lah. Ya. Pasti kita nyolong kan kalau Iya, betul. udah nggak boleh dong. Tapi sih anak sekarang sama anak dulu beda ya lu ya. Beda, jiwanya lebih berani zaman anak sekarang, mungkin karena ini juga kali ya perkembangan media sosial gitu kan, akhirnya ngelihat kan sekarang banyak orang yang juga flexing gitu kan, show up lah gitu di mana-mana, jadi akhirnya wah dia punya mobil, bisa naik mobil, gue juga punya mobil nih, akhirnya bisa naik mobil, keluar naik mobil, punya orang tuanya, padahal sama orang tuanya nggak dikasih gitu kan. Yang karena pengaruh media sosial sih kalau menurut gue, keberanian anak-anak muda zaman sekarang. Zaman dulu bocah-bocah nggak kayak gitu, nggak semrawut kayak Enggak lah, menurut gua nggak kayak gitu. Contohnya Dompet. Ya HP aja kan kita dulu tahu sendiri kan, nggak kayak HP zaman sekarang. Wawe. Iya, benar kan? Teknologi kita kan nggak kayak dulu. Apa Nggak yang kayak sekarang. ikat ini karet? Diikat lakban, Apa HP diikat diikat lakban ya kan. Iya, zaman dulu gitu kan, nggak kayak sekarang. Oh iya. Oke, tadi pandangan dari siapa? Dari Eko. Udah tiga. Oh, udah tiga. Oke, gue tanya lagi selanjutnya ya. Kalau menurut kalian anak melawan orang tua itu di zaman sekarang ya, karena cewek, karena pacarnya, menurut kalian seperti apa sih? Mana? Duraka. Dari Yusuf lo ya? Duraka, gua agak demen lu anak kecil gitu. Duraka lah, nggak boleh lah. Ini namanya orang tua mah, kita emang dari kecil dididik itu buat supaya hormatin orang tua, nggak ada yang namanya melawan. Oh, Mungkin orang tuanya juga kurang pengawasan kali ke anaknya, jadi makanya banyak ngelawan. Nah, gua tambahin, kan lu pernah bucin. Gua Ya, waktu zaman waktu lu pernah punya pacar, lu lupain orang tua, lu lupain teman. Nah, itu lu rasanya gimana sih? ya begitu. Tahu kan? katanya durhaka. Katanya berarti durhaka dong. Iya, betul, orang durhaka bang, betul Put. Put, iya betul. Cinta buta. Oke. Ya namanya, aku tahu kan kalau yang udah bucin. Semua dunia pasangan di kita berdua. Oh, berarti itu oke, nggak masalah lawan orang tua. Enggak, Oh, enggak. Itu apa? Durhaka nggak boleh. Kok labil sih lu? Ya kan dulu gua pernah ngalamin, bisa gua udah sadar waktu Oh. gua nggak pasti gua kecil siap ngelawan orang tua. Ya itu kenapa lu bisa ngelawan orang tua? Akhirnya gara-gara cewek. Ya karena gua deket sama perempuan, dia jalan gitu lah, Siapa? Bucin ya. bucin lah. Karena lu mau begitu ya? Apa tuh? Karena ada Tepuk tangan. Ludo. Oh, enggak. Gua nggak main ludo dulu. Ayo aja. menurut gue ya. Menurut gue durhaka ya. Durhaka lah. Lu juga begitu bang yang sama bapak lu ngelawan. 50-50 gue. Gue nurut sama orang tua gue, tapi kebanyakan kalau pacaran itu kucing-kucingan. Karena nyokap gue itu kayak nggak begitu mendukung, karena perempuan seorang ibu kan pasti nggak mungkin kan pacaran lu masih kecil, masih kecil kenapa masih pacaran sih, gimana sih? Lu masih kecil tapi lu udah berani pacaran, Tentu sedangkan umur gitu maksudnya. lu masih sekolah, lu belum kerja, lu belum ini kan. Tapi kalau bokap gua kucingan. Oh. Jadi tiap gua pacaran, gua alasan ke nyokap gua belajar bareng. Padahal mah enggak. Itu gua dapet saran dari bokap gua. Oh, bapak lu yang nyuruh Bapak lu jadi anak durhaka ya. Kalau dia mau dikutuk dia jadi kemarin. Ya lu, nanti dikutuk ya. Oh gitu ya. Karena ini
mungkin sama-sama laki ya, ngerti ya, ya ngerti lah. karena masa mudanya kan dia pernah ya Nakal juga. Wajar. Tapi kan SMP kok. SMP dong. SMA Masih sekolah lah. SMP kan masih pendekatan, nggak terlalu ini kan, Berarti SMA kelas ya? biasa aja sih. Ya standar lah. Yang penting teman-teman nggak ada yang tahu kalau pergi biar nggak diganggu. Oh gitu. Oke, mantap. Nurul gimana, Nurul? Gue sama sih kayak Eko, 50-50 sih sebenarnya. Ya. Durhaka sih sebenarnya kalau lo memprioritaskan pasangan lo ketimbang orang tua lo gitu. Cuman kan tetap ya namanya gelora anak muda tuh nggak bisa terbendung gitu. Betul. Gue juga pernah sih kucing-kucingan jatuhnya sama kayak Eko, tapi itu malah bukan zamannya gue sekolah, udah kerja karena gue pacarannya beda Backstreet. rumah Oh. ibadah gitu Oh, kan. beda, Nah, oke. itu udah pasti bertentangan sama orang tua kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya nyokap gue cuma milih, lo mau milih gue apa milih dia gitu. Berat. Itu udah paling berat tuh. Perang dah. Lu di surga apa di neraka gitu kan rasanya. Iya. Udah akhirnya tetap milih orang tua kayak gitu. Itu tahun berapa tuh? Lu bisa begitu? 2015 udah kerja padahal posisi cuman ya karena salah jalan lah. Ya, kalau cewek memang harus lebih inilah Oh, iya, hati-hati. Iya. Harus lebih hati-hati. Gue juga mah hati-hati kok orangnya. Kok? Aku juga hati-hati, salah pergaulan juga hati-hati ya. Iya. Nah, kalau melihat fenomena yang terjadi saat ini kan anak kecil sekarang udah ngelihat TikTok, ngelihat sosial media lah intinya ya. Dan mereka mencontoh apa yang dilihat sama media gitu kan. Dilihat dari sosial media. Nah, menurut kalian ada nggak sih hal baik yang dilihat dari sosial media untuk anak kecil zaman sekarang, anak di bawah umur lah kita sebutnya? Oke. Dari siapa dulu? Sok. Kalau kata gue sih bisa ya dibuat yang baik ya Mat ya. Kayak dia nonton kayak buat sekolah mungkin pelajaran. Tapi kalau yang buat yang tadi yang nggak baik-baik sih enggak sih kalau kata gue, jangan. Soalnya kan anak-anak sekolah gitu kan niru tren-tren gaya-gaya zaman sekarang kan. Siapa tahu terkenal, Iya sih bisa emang. membahagiakan kedua orang tua. Ya, tapi kan kalau misalnya jangan salah, lu mau lo mandiin warga lo mandiin nunggu. Wah, iya kan? Cara lu salah kok, emang bener dapat duit, tapi cara lu salah. Nah, Kasian. ya. Orang tua lu selalu jadiin gitu, jadiin tumbal. Orang tua lu sakit, lu masih seneng aja. Janganlah, kalau bisa mah jangan gitu. Oke. Oh, gitu ya. Dari Nurul gimana lo? Kalau gue yang penting dalam pengawasan sih kan sebenarnya, cuman emang agak sulit juga sih kalau selalu dalam pengawasan. Kadang kan anak kecil zaman sekarang lebih pinter nih daripada kita betul, orang gitu betul, kan. betul. Jadi ya tetap yang kalau ada hal-hal positif oke, tapi kalau lebih ke hal-hal negatif sih lebih dikontrol aja gitu kalau menurut gue sih. Oke. Ada lagi? Udah Gue ya? Oh, oke. Ini udah punya anak nih, udah punya anak. iya udah pengalaman. Senior kita. Iya, kalau kita kan belum punya anak ya. Iya. Udah sih. Menurut gue bodo amat. Udah, Terserah dia mau ngapain aja, yang penting dia nggak ganggu gue. Iya, kalau bapaknya. Ini jangan dicontoh nih. Karena ini tuh, gitu sih Bapak. Ya, boleh baik gue lu. liat tetangga gue ya, sebesar apapun kemarahan orang tua, tetap aja besok juga dia pasti mabar sama temennya. Ini hari ini mabar dia marahin, Ya. besok mabar lagi dimarahin. Hmm. Terus aja kayak gitu, dia nggak bakal mempan sama, bahkan ngelawan kayak gitu. Jadi kayak zaman sekarang agak sulit ngontrol anak-anak ini untuk main-main yang nggak seharusnya dia mainkan. Berarti lu capek nih jadi bapak ya, bilangin anak lu. Jadi ya udah deh, anak gue mabar aja gitu kali ya. Selalu deh lu ngapain deh, yang penting lu Seneng. tapi ada saatnya menurut gue, jika dia udah mendekati dewasa atau dia mulai SD lah ya, SD pasti masih ya, SMP. SD masih main ya, SMP. mau ke SMA kali ya. iya SMP mau ke SMA kali, udah Boleh, kita Hmm. kasih nasihat Arahan. bahwa kasih arahan bahwa yang baik itu seperti ini, yang nggak baik itu seperti ini. Kontrol Jadi dia tuh anak ini bisa milih sendiri, karena sebagai orang tua kan kayak nggak bisa lu harus gini nih, lu harus gini, nggak bakal bisa. Nurul, Jadi takutnya Nurul. kita kasih arahan biar anaknya
gitu. Ini masukan dari gue nih kalau didik anak ya. Menurut gue kalau didik anak itu dari dini sih, nggak dari kalau dari TK. Dari bayi maksudnya. Iya, dari bayi. Maksudnya Oh, oke. dari kecil lah. Dari Dari balita balita, mungkin. dari balita. Iya. Kalau gue sih perspektif gue, pandangan gue pengennya tuh nanti ngedidik anak gue tuh intinya ngasih tanggung jawab. Ketika udah tahu dia tanggung jawabnya apa, terus jangan lupa sama kaidah agama. Fikih. Pas usia berapa nih lu kasih? Sejak dini tanggung jawab. Toddler ya? Hah? Toddler ya? 2 tahun, 1. Kalau bisa sebelum 1 tahun, maksudnya Gimana caranya lu ngasih ini? Nah, banyak gini lah, kayak di Indonesia sendiri lah. Kalau di Indonesia sendiri kan kita jatuhnya kita sudah pertama kena mental, tanggung jawabnya juga udah apa ya, udah lepas lah. Kasarnya gini, dari orang tua kita dah, introspeksi diri aja. Orang tua masing-masing. Waktu kecil orang tua kita yang penting nilai kita bagus, ya kan. Tapi kita nggak tahu nih cara dapetin nilai bagus tuh seperti apa, akhirnya kita nyontek. Itu kan nggak dikasih tanggung jawab. Nah, itu contoh kecil ya. Nah, menurut gue adalah kasih tanggung jawab aja. Lu sebagai seorang pelajar, nilai lu ini kita juga aware juga sama sebagai orang tua. Lebih mendampingi lah. Mendampingi, terus kasarnya lu ditugaskan waktu sekolah tuh untuk belajar. Ketika lu main game atau apa, konsekuensinya ketika lu nggak naik kelas, udah lu tanggung jawab sendiri. Gitu. Oke. Menurut gue tanggung jawab sih. Mantep. Kalau udah tanggung jawab, seenggaknya at least dia ini apa? Tahu apa yang dia perbuat dan dia berani bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Iya. Terima Mantap. kasih Sulu. Calon bapak yang Iya, baik benar. ini. Iya, bukan Tadi main. calon juga bapak baik. Baik untuk dianiaya. Oke. Iya. Lanjut. Gue mau nanya lagi nih. Ini fenomena yang udah terjadi ya. Dari sosial media kan anak-anak di bawah umur itu melihat apa yang ada di sosial media. Baik yang berantem, pornografi, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian, pandangan kalian, kalau anak yang sudah terlanjur kecebur, mereka akhirnya anak SD pacaran, masuk ke semak-semak gitu. Wah, ngapain tuh? Di belalang. Udah ada tuh, bahkan anak yang masih usia 5 tahun, 6 tahun tuh ada videonya yang dia melakukan hubungan di depan ruko. Wah, malam-malam ya? Enggak, siang-siang. Siang-siang. Kucing ya. Dan horornya itu cowok sama cowok. Iya, itu cowok sama cowok. Itu banyak kejadian, kebanyakan di kampung ya. Di kampung itu kebanyakan ada anak-anak tuh melakukan hubungan yang di luar, melakukan aktivitas yang di luar ekspektasi orang dewasa gitu. Nah, menurut kalian, pandangan kalian seperti apa sih kalau ketemu sama anak yang udah telanjur kecebur? Wah, gokil. Nih misal ya, Usap dulu, nih, bentar dulu. gua gambarin. Gambar. Dia lagi jalan, Terus lu liat bocah SD, laki-laki berhubungan di depan lu. Lu mau ngapain? sama sih ya Mat ya. Kalau gua keplak dulu tanah. Gila kali ya, maksudnya ya itu laki sama laki. Kalau bisa mah lu jangan begitu lah. Laki sama cewek pun lu pasti keplak dong. Ya, Masa lu pasti. biarin aja? Tapi kan pertanyaannya laki sama laki Mat. Kalau bisa kan ya, lu masih kecil jangan pikir lu begitu main bergaul sama siapa sih emang. Mungkin ada faktor lingkungan juga sih Mat. Melihat sosial media. Oh iya, itu ya sosial media ya. Kalau lingkungannya bagus, karena dia lihat YouTube yang terbuka akhirnya dia penasaran. Masa dia pengen nyoba ya? Pandangan lu gimana? Wah jangan sih pikiran hancur. Nggak boleh begitu. Jangan ditiru lah. Kalau yang nggak bener mah tuh anak Lalu bilanginnya gimana? Bilangin ke anak. yang dibilangin jangan kayak gitu-gitu. Nah, terus Baik, ya kan? orang enak bang. Ya enak lu itu enak. Tapi jangan dosa gitu. Lu Lalu siapa bang? Mak gua bukan, bapak gua bukan. ya kan tapi kan ide di depan ruko. Iya kan lu. Di dalam ruko boleh dong. Jangan lebih jangan lah. Terus lu apain lagi? Ya gua ceramain dikit, terus gua bawa ke rumahnya dia. Nah, terus lu bilang apa? Gua bilang ke bapak mamanya dia, ini anak tadi begini di depan ruko. Ah, nggak mungkin lu. Kok nggak mungkin? Nggak mungkin kayak gitu. Terus gue ketika gitu. Gila nih ya, kagak mau gua. Stres kali. Gue gak gitu kok. Pasti kan kalau gue bawa ke rumahnya dia nih, gue tanya lu di mana nih? Di sini bang. Gue tahu kalau orang tuanya tadi ini anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ngapain Gue bang? suruh didik dulu ya. Jangan kalau bisa mah jangan ngiring-ngiring kagak dah. Emang anak saya ngapain bang? Ya kasih tau lah. Main ludo berdua, main ludo gitu. Jangan sih kok.
Kalau gitu Ya udah, lo Sus. Kalau gue pas pertama kali lihat ya ditegur dulu, nanya lo pada ngapain nih kayak gitu kan. Pasti kan kadang anak kecil juga enggak lah main-main main-main gitu. Soalnya kan kadang kita lihat di sosial media juga orang lebih sering videoin ya Iya. daripada negur gitu. Kalau gue sih pasti ditegur dulu, terus dibilangin lah kalau sebenarnya apa yang lo lakuin itu salah gitu. Belum waktunya. Karena terus sama gue arahin juga kodratnya itu tuh laki-laki dan wanita gitu. Betul. Bukan laki-laki dan laki-laki. betul. Adam sama Hawa, bukan Betul. Adam sama Eko gitu. Istilahnya kayak gitu maksudnya. Benar. Karena emang gak dipungkirin ya, mungkin yang sesama jenis gitu banyak di sekeliling kita, cuman memang mereka nggak terlalu vulgar gitu kan. Amit ya. Nauzubillah, jangan gitu lah Cup, lo. Iya. Kagak lah. Amit gua masih gua lato sih. Maaf, kena lato. Enggak. Terus apa paling sama kayak si Uso kan bilang dia kalau gue laporin ke RT sih. Oh, oke. Ke RT, biar RT negur ke orang tuanya nih, anak lu nih pada kayak gini nih, nakal nih, main tidak sesuai dengan umurnya gitu sih kalau gue. Tapi kalau udah sesuai umur pun nggak mungkin kayak gitu. Gak boleh lah, kan udah ada kodrat ya kan. Iya, nggak boleh. Intinya itu dia salah jalan lah. Ya, salah jalan lah. Berarti Google Map salah nih. Iya benar. Biar ini ke situ dia. Kacau. Iya, oke, udah. Oke. Abis ini gue mau nanya lagi, pandangan kalian untuk anak yang sudah ke doktrin untuk pengamen di jalan masih kecil kan, nah itu kan biasanya ada yang nyuruh tuh, abang-abangan. Iya. Nah, pandangan kalian untuk melihat fenomena seperti itu, dia ngamen, nyari duit, tapi duitnya akhirnya dibawa sama orang lain, diperdaya, peralat, tapi dia nyaman. Oke. Pandangan kalian seperti apa? Jadi mindsetnya dia nyari duit itu seperti ini, enak, gampang. Oke, dari siapa dulu? Dari Uso. Oh, bisa. Ya, sob. Ayo so, Mau gambarin nggak? paham ya jawab. Paham. Apa perlu ya? Mungkin itu desakan juga kali ya, Mas. Desakan dari yang tadi lu bilang kata abang-abangan. Siapa yang kesel? Pernah ya Sob? Orang yang tadi yang nyuruh dia ngamen jangan, tapi dia udah kebawa kosannya begitu ya, mungkin dia nyaman, Mat. Oh, ini pelakunya nih. Enggak, gua nggak begitu sih. Gua di badut goyang kalau gua. Goyang. Ya mungkin ya itu anak kalau jangan mau ngikutin dari abang-abang yang tadi mungkin. Udah itu. Udah enggak? Itu aja lu. Ngepeng astagfirullah. Lucu. Apa Nurul dulu? Ya coba gue. Oke. Kalau gue sih dibilangin dulu gitu, maksudnya cari uang tuh bukan hanya dari hal kayak gini gitu. Lu tuh bisa sebenarnya sekolah gitu kan. Karena kadang kalau kayak gitu gue juga nggak tahu sih apakah memang ada oknumnya sendiri gitu kan. Terus memang anak-anak yang dari misalnya panti atau apa kayak gitu kan ada yang kayak gitu juga. Iya. Atau kadang dari orang tuanya juga kan, kadang ada yang memang menyalahgunakan hak orang tua gitu untuk mempekerjakan anaknya kayak gitu. Jadi ya paling dibilangin kamu nyari uang tuh jangan kayak gini gitu. Kamu tuh nyari uang, kamu lihat nih orang-orang yang pada kerja di kantoran dan segala macam itu lebih enak. Makanya kamu sekolah yang tinggi, sekolah yang pintar supaya kamu bisa menjadi kayak mereka orang gitu, bukan menadah tapi memberi gitu. Jadi kayak lebih dikasih pengarahan ke situ sih kalau Pasti jangan lah ya. iya kayak gitu. Meskipun memang nggak mudah ya, kadang Sulit itu banget. udah menjadi habit buat mereka semua orang. Kan udah nyaman dia. Iya, emang tapi memang harus di-treat pelan-pelan kayak supaya ya pola pikirnya berubah gitu. Kayak gitu sih kalau gue. Gue Siapa lagi? Lu doang. Belum. Bisa udah kelar. Lu mau lanjutin kegrogian Kegrogian Dulu. ya? Ya, oke. Ntar gua coba. Tenang aja, gua nyambung lagi. Iya, oke. Itu kan jatuhnya kan premanisme ya. Premanisme. Premanisme jadi menurut gue adalah tergantung nih kita lihat dulu dari sudut pandangnya si anak kecil ini, apakah dia tidak mampu untuk keluarganya tidak mampu untuk makan biaya segala macam gitulah. Jadi menurut gue ketika dia mengamen atau jadi pengemis gitulah ya, Disuruh orang. kalau dia untuk niatnya membantu orang tua is oke lah menurut gue. Dan kalau adanya kakak-kakaan atau abang-abang, menurut gue itu yang harus nggak ini sih, peran pemerintah ini sangat Penting. sangat penting di sini. Menurut gue adalah perlu diadakan edukasi dan
ditangkapnya premanisme ini. Masalah kan nggak bisa dipungkiri negara Indonesia ini kan masih Masalahnya- miskin juga. Iya, masalahnya pemerintah gimana pemerintah ya? Kita bicara pemerintah itu masalahnya nyampe nggak sama tujuannya? Nah itu dia masalahnya, pemerintah kita sendiri pun nggak aware terhadap masalah kayak gitu. Sulit. Yang perlu kita lakukan adalah menyadarkan pemerintah kita Wah, gimana dari tuh? sekarang, Gimana tuh caranya? dari hal kecil-kecil dulu aja. Oke. Kan sekarang kan zamannya sosial media ya, Iya. viral lu viralin aja kayak gitu, lu viralin. Makanya maksud gue tuh ini berlaku juga sama yang tadi pembahasan sebelumnya nih. Oke. Apa pentingnya internet itu sebagai positif, bukan negatif. Lu perlu ajarkan ke anakku nanti, internet itu positif loh. Ketika lu menggunakan dengan baik, dengan bijak, dia bisa jadi ladang ilmu buat lu. Nah ketika negatif ya akibatnya kayak gini, salah digunakan. Oke, misal. Jadi peran pemerintah juga perlu, peran orang tua juga perlu, dan harus ditangkapnya premanisme itu. Yes. Oke, misal internet positif. Bocah SMP, bocah SMA lagi ujian. Oke. Nah, itu kan Udah. Next. Tit. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah gitu dia rusak. Pertanyaan saja lah, melihat fenomena anak yang terbiasa ngomong kasar, jorok. Nah, ada yang kan kata ngelawan orang tua pakai kata-kata kasar dan lain sebagainya. peleng lah. Dulu belum kelar. Nah. Nah, kekerasan batin. Nah, ternyata dia terbiasa karena lingkungan. Dan dia merasa dirinya anak kecil yang masih bisa dilindungi, yang masih pantas dilindungi. Jadinya dia ngomong kayak gitu, ya gue masih kecil, nggak bisa mukul gue dong, nggak bisa balas. Nah, pandangan kalian itu seperti apa? Kalau melihat anak-anak melawan orang tua, tapi kita mau mukul nggak mungkin, dia anak kecil. Karena kalau di penjarain, kalau hukum kita yang salah, kita orang dewasa. Menurut kalian seperti apa pandangan anak kecil yang berantem sama maknya, bapaknya ngomong kasar segala macam, bahkan sampai lempar-lempar barang? Miris sih. Wah, kalau gue mah nih pasti anaknya nih gue omelin nih. Gue sebagai orang tua ya, Mat, atau gimana? Lu orang lain, Orang dia, lain. dia lagi berantem sama orang tuanya. Oh, gua Di depan warung. ya yang di rumah lagi. Apa gua bilangin anaknya, gue bilangin lu jangan begitu sama orang tua lu, nggak baik. Kan gitu-gitu juga yang ngelahirin, yang gedein, besarin kan orang tua lu hormatin, lu jangan kata-kata kasar. Lu boleh kata-kata kasar kalau ngomong sama temen lu aja yang sepantaran, tapi kalau yang lebih tua kalau bisa jangan, nggak baik itu. Dia begitu karena dia ngerasa dia anak kecil. Dia masih pantas dilindungin. Gitu, Tapi kan omongan anak kan nggak bisa begitu, Mat. bisa dimaklumi. Enggak lah, kalau Biasanya kata ada gua, contoh itu. Iya. oh enggak, kalau gua Dari agak lingkungan. Nggak boleh ya. Orang-orang kayak gitu tuh yang anak kecil nggak bisa kalau gua Ji, kalau gua mah pasti gomelin. itu biasanya ada contoh men. Itu faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh pada anak, tumbuh kembangnya si anak. Nah maksud gua biasanya anak kecil kayak gitu dia mencontohkan orang dewasa. Lihat ikon gitu. Lihat bukan lihat sih kon, lihat omongan dan- orang dewasa itu. Oh iya. Gitu. Jadi ya gimana caranya lu harus bisa menumbuhkan lingkungan positif sih, positif dan ya Gimana caranya lo menjelaskan itu anak udah termakan sama lingkungan? Lo menjelaskan gimana kalau itu sebenarnya nggak benar? Lo ngejelasin ke anaknya gimana nih? Nah, Karena lu ini orang tuanya lagi sakit hati nih. Iya. Kayak banget anak lo begini. Ya gua ceramin dulu mah pasti, gua kasih mau tahu. gua gambarin nggak? Nggak usah, gambarin dulu. Ceramahnya gimana? Ceramahnya Ceramahnya gimana? Kasih rokok, Sob. Gue bilang lah kan jangan kalau bisa. Ngapain dia? Apa itu kan bagaimana juga kan itu kan orang tua lo. Tisu. Jangan lawan orang tua kalau bisa. Belum dibuka. Ngomong jangan kasar juga. Ngomong jangan kasar juga. Oke, terus. Kalau bisa ya lu rubahlah perilaku lu kalau ke orang tua, jangan ngomong kayak gitu. Tetep mah, tapi kalau begitu gue bisa nggak sih? Nggak praktis sekali. Nggak Enggak tahu. dong. Kagak boleh. Enggak dong. Orang Karena tuanya. anak itu kan ada Oh, tapi kalau misalnya orang tuanya bilang udah bang, selalu bang mau tabok aja itu gimana? Habis itu dia jadi sering berantem gara-gara lo tabok. Ayo lu. Kan dia mencontoh lu. Ayo lu. Gue jadi keras juga mat. Lu bakal memberikan pengaruh negatif ke dia. baiknya gini sih, kan ada Komnas Perlindungan Anak ya. Nah begitu kita. Lu yang salah. Kalau dihukum lu yang di penjara. Iyalah, lu mukul anak di bawah umur. Sentil dah, geledah jadi mukul dah. Sentil dah nih, merah kupingnya dah. Ya
ya kan? Itu juga nggak boleh. apapun itu nggak boleh yang Nggak berbentuk kekerasan. Ini juga teh kerasa juga mukulin orang dengan pukul. Dia baru sadar. Udah lu, udah kelar belum? Udah, Oke, ya. ayo Cu. Gua. Iya. Oh. Gimana ya? Gua ulang pertanyaannya. Enggak. Gua tahu. Oke. Jadi Lu nggak usah bisik-bisik berdua lu. Lu minum, Tahu ngomong ya. apa kan? lu tahu jawaban gue ya? Nah, lu nggak tahu ya lu. Gua ngomong sama dia kok. Nah, terus. Gua di mana? Bodo amat. Kan tadi mau gua bisa diem. Capek gua taunya. Pertama bonyok juga nggak bakal nggak bakal mempan, dia pasti kayak gitu lagi, berulang lagi sama emaknya. Iya. Kalau nggak kita suruh ke emaknya aja ya, keret kakak. Lawan begitu, Lu ngasih agak nguntungin mah. kasih pendapat jangan yang subjektif please, yang objektif please. Lu ngerti nggak subjek sama objektif? Ngerti nggak? Ngerti kan? Ya udah objektif coba. Tapi gua dijawab. Lu kok Oh iya, Cu, lu Cu, objektif. buat lu? Gua aja gua suruh jawab. Udah Cu, lu Cu. Udah gitu aja. Udah, Gua bodo amat. Ayo. Gua mengabaikan. Lu abaikan. Karena gua nggak mau ikut campur urusan Orang. lain. Kalau gue, kalau misalnya itu orang terdekat gue, misalnya kayak ponakan, Iya. sepupu atau tetangga sih gitu kan, kadang ada juga kan. Emang miris sih, tapi kadang itu juga, kadang kita sendiri mungkin pernah kayak gitu, tapi entah secara langsung ataupun tidak langsung kan istilahnya. Ya balik lagi sih, tetap diingetin lagi, dinasehatin lagi gitu. Cuman ya emang bener yang kayak tadi Ajri bilang, pengaruh lingkungan itu pasti sangat berperan gitu. Lo di sekolah mungkin jadinya sekolahnya kali ya diarahin ke sekolah yang mungkin lebih beragama kali ya. Iya. Jadi dia paham akhlaknya dia terhadap orang tua. Jadi enggak yang asal sembarang ngebacot gitu loh ke orang tuanya atau kasar ke orang tuanya kayak gitu. Kalau gue sih anak gue gitu. Anak lu gitu aja. Lu mau lanjutin nggak? Ya udah. Mau lu pukulin nggak nih anaknya? Kata gua dipanggil sama kaseton tanya. Soalnya kalau pakai kekerasan juga akhirnya tuh anak jadi berontak juga gitu. Jadi beringas ya? Jadi Punya rasa beringas. dendam. Punya rasa dendam. Gue dulu nih disakitin nih kata istilahnya. Gue salah bukannya gue diingetin tapi gue malah dipukul. Akhirnya nanti semakin dia besar jadi yang diinget rasa sakitnya itu, kekerasannya itu gitu. Emang sih nge-treat anak-anak beda-beda ya. Ada yang butuh kekerasan, ada juga yang butuh kelembutan. Jadi kita sendiri yang harus paham sama karakter anak-anak ini gitu sih kalau gue pikir. Oke, udah ya. Udah, Bro. Udah. Nah, ini ada kan kemarin ada berita yang anak di bawah umur dipukulin kan sama anak dia dewasa 20 tahun si Dandi, Maria Dandi. Oh iya tahu gua. Nah, itu kan mungkin dia sudah kemakan sama media segala macam si Agnesnya. Kalau hal itu tuh biasa gitu ya. Nah, gimana caranya ini jawaban ya, bukan pendapat ya. Gimana caranya menanggulangi anak yang sudah punya mindset kekerasan itu benar, baik dan bisa menyelesaikan masalah, mabuk dan segala macam, bisa melupakan gunda gulana. Nah, gimana caranya menanggulangi anak-anak seperti itu jika anak itu ada di orang-orang sekitar kalian? Dari siapa dulu? Dari gua boleh. Ya, oke. Dari dulu dah. Kalau gue anak-anak kayak gitu balik lagi sih kalau gue sih pengennya dia tuh lebih paham agama sih sebenarnya. Mungkin kan namanya pergaulan ya di mana-mana usia segitu tuh emang lagi bergejolak gitu. Tapi satu sih yang gue agak habis pikir emang yang Agnes lakuin ya. Kalau gue jadi Agnes nih, punya pacar anak orang kaya, naik ke Bitcoin gitu kan. Dia manfaatin ya kan. Ngapain ngurusin mantan gitu ya kan. Masa lalu cok gitu kan. Kan gue jalan-jalan sama dia ke kafe yang mahal gitu kan istilahnya daripada ngurusin mantan. Cuman nggak habis pikir anak umur 15 bisa berpikir buat ngelakuin suatu kekerasan gitu. Apakah orang tuanya kah tidak tidak mengarahkan dia atau pergaulan pertemanannya juga gitu. Jadi selektif dalam memilih teman, tapi kalau untuk usia kayak gitu agak susah sih milih teman. Mungkin kalau udah agak dewasa 25 ke atas baru bisa memilih pertemanan gitu. Nah, untuk menanggulanginya gimana, Ro? Ngasih taunya biar kalau itu tuh salah, Nas. Kalau itu Nih Agnes nih. Coba ngomong Agnes. Mas, Oke, gimana?
Kayaknya kalau usia kayak lu mendingan tuh nikmatin masa muda lu gitu, Nas. Jangan berpikir untuk melakukan sesuatu yang di luar dari umur lo gitu. Ya lu mungkin ngaji kali ya, Nas ya. Oke, terus tuh. Ngaji, kajian, nyari hal-hal positif aja gitu. Jadi supaya ada pikiran-pikiran negatif itu bisa lu filter sedikit demi sedikit untuk tidak menjadi lu realitakan gitu. Mungkin itu pemikiran lo, tapi lu bisa tahan dengan apa yang udah lu pelajarin gitu, kayak gitu. Menahan diri, lebih bisa menahan diri. Lebih bisa menahan diri. Kayak jadi menurut gue ngaji sih. Ngaji. Nas, lu ngaji Nas gitu. Nas, ngaji. Biko, ya kan? Ayo, Sob. Halo, Sob. Gitu nih, gua mau coba di rumah. Oke. Kayaknya terakhir ngomong dia. RW. Ayo, Cu. Gue misalnya siapa nih? Gue mau ngasih tahu siapa cara menanggulangi. Menanggulangi anak yang punya mindset kayak Agnes. Oh, bukan David. Agnes lah. David kan korban. Oh iya. David kan korban. Agnes ya. Oke, misal gue punya teman kayak dia. Tiap seminggu sekali kita hampir main. Misal gue cewek ya, bukan cowok. Ya, boleh. Nah, itu di kamar gue jejelin video-video di sel, di keadaan jangan ketawa dulu. Dia ketawa. Ini kalau ketawa deh Dia lucu. Kayak ayam nih. Kataan jadinya gitu, gue pengen ketawa juga. Jam dia mau jawab tadi. Sampai ke ayam. Udah lanjut, Cu. Astagfirullah. Kayak gini ya, seminggu sekali kita main atau ke kafe atau mabar lah, pasti ada bukan mabar ya kalau perempuan ya, MK ada juga sih. Nongkrong bareng ya. Kayak di kamar main bareng kayak apa gitu kan. Tadi video sel tuh maksudnya apa? Jadi Jangan ketawa dulu. Yosel maksudnya orang penjara gitu. Iya. Oh gitu mah, jadi kayak video orang penjara. Tadi si Agnes sudah cerita nih kalau pengen berbuat kekerasan gitu. Jadi lu kasih video sel-sel gitu. iya, ini loh kehidupan di sel itu. Emang Misal lu punya fans luar negeri, siapa ya? Misal lu punya fans penyanyi yang kena narkoba, nah ya udah gue jejelin. Jadi kehidupan dia di sel itu kayak gini. Nah terus minggu berikutnya gue cari lagi nih bahan. Pokoknya jejelin aja. Nanti lama-lama dia pasti mikir panjang dong, karena sesuatu yang negatif itu pasti dampaknya itu Sangat negatif. sangat negatif. Itu kemungkinan bisa hidupnya nggak enak lo di sana. Agnes seneng kali makan gratis tuh di sana. Tapi nggak enak makanan di sana, kan udah gue jelin ya videonya. Ini makannya kayak gini, kehidupannya kayak gini. Terus beberapa sebulan sekali orang tua lu bakal ngirimin lu duit untuk kehidupan lu di sana. Jadi kita susah buat menjelaskan secara lisan. Jadi Pakai tulisan. dijejelin Pakai aja. visual, pakai visual. Udah, Cu. Gue info boleh gak? Intermezzo. Lu langsung. Udah. Ayo, Com. Intermezzo, Com. Menurut gue cara menanggulangi itu anak itu sebenarnya udah telat sih. Sebenarnya balik lagi ke pendidikan dasar ya. Mungkin dia orang kaya, berarti pendidikannya sudah bagus lah, orang tuanya udah kasih yang terbaik lah. Cuman menurut gua orang-orang kayak gitu egonya, kita pernah remaja juga, ego kita tuh masih tinggi, merasa kita paling benar, merasa kita paling paling kuat lah. Balik lagi ke kayak hukum lama, hukum rimba, mungkin mindset mereka kayak gitu. Apalagi orang tua mereka orang kaya, dibeknya sama orang tuanya. Menurut gua adalah cara ngasih taunya adalah jangan kita yang ngasih tahu, tapi perantara lewat temannya. Biasanya orang-orang kayak gitu, anak-anak kayak gitu, dikasih tahu itu dia nggak mau dengar ke orang tuanya karena lu udah tinggalin zaman, ini masa gua nih. Caranya adalah kita dekatin kawan-kawan terdekatnya dia. Nah, jadi kita kasih tahu temannya dia, biar temannya dia ngasih tahu ke orangnya bahwa lu tuh salah. Oke. Di sini kan lu sebagai temannya, gimana caranya lu ngasih apa tadi, Cuk? Masih video Ngasih sel. solusi ya? Video sel. Menanggulangi gimana sebagai lu temannya Agnes?
Gimana? Nih Nes, gue jawab dah. Gue aja dah. gimana? Kalau gue ya, Nes, gimana gue nih? sebagai teman Agnes nih, Ah. lu gue usah, gue ganti nama gue jadi Rini dah misalnya. Dari ini, oke. Lu jangan tahu dong, atau gue mikir gue jadi bingung nih. Kalau gue nih, Ah. misalnya gue jadi temen Agnes nih, gue Iya. bilang Nes, lu kalau misalnya mau berbuat gitu pikir-pikir lagi, pikir-pikir panjang. Ah, bodo amat. Gue udah nekat nih. Lu mau apa? Untuk lu. Nah dulu, iya kan kalau bilang ya, jangan Nes, jangan lu kalau mau begitu pikir-pikir nanti ke depannya gimana. Ke bawah nggak tuh orang-orang tua lu juga kan lu masih muda. Tinggal lu bener kata Nurul, masih muda lu banyakin main-main aja, nggak usah mikir-mikir yang kayak orang-orang dewasa. Terus ya gue udah bilang nanti jauhin lah ya dah kalau gitu-gitu, kalau bisa lu jangan ambil keputusan yang gak bener. Udah gitu doang kalau gue bilang cara main gitu doang. Nggak kayak lu kok, lu kan gini kasih tahu orang-orang penjara, gue enggak. Kalau gue mendingan lu sekalian kajian aja, mendingan bener kata Nurul. Ini udah tonton nih biar sadar. Tapi kan ada film-film yang lebih keren dikit lah, jangan video cuplikan yang Enggak, lu film apa sih coba dah? Kasih tau gue cerita dikit dah. Film apaan? Kayak gitu. film yang apa namanya? Kehidupan di penjara itu ada nggak sih? Nggak tahu gue nggak gitu kan. Gue sering nonton sekilas doang. Red Detention, tapi itu film luar. Terus gimana lagi? Iya, jadi kalau lagi nongkrong, gue setelin aja dia. Masa dia pergi? Enggak setelin. Biasanya kan cewek-cewek ini curhat nih kan. Emang lu? Ya. Ya, Oh. di kamar curhat berjam-jam setelinnya udah. Jadi Ditonton kagak curhat mulu jadinya. pasti dia dengar sambil nonton. Wah, itu ngapain tuh kalau misalnya ada Jadi lu cuplikan. cuma nggak usah kalau lu Kita gitu- ngelayanin curhat dia aja, tapi terserah lu mau bodo amat atau lu take care terserah. Tapi yang penting cara menanggulanginya sesekali liatin video kehidupan di sana. Jadi emang makan disendokin ya. Bener. Nasi bekas kan. Makanan gak enak lah di sana, mukanya kehidupannya gak enak. Bisa belum jauh, Sob? Nggak udah tadi? Malu jauh dari si Eko. Dari si Gimana cara menanggulanginya? Nih, Agnes datang nih main. Dia terus bilang, Sob, gue mau ini nih, gue mau cepuin nih mantan gue sama cowok baru gue. Gimana menurut lu? Ya, jangan lah. Kan Hah? kalau ini mantan aja, nggak usah pakai diungkit-ungkit lagi. Ya kan beda, perasaan gue sama perasaan lu beda. Ya harus sama lah. Harus sama lah. menanggulangi Ya. gimana? Gimana nih, lu gimana caranya gue gagal? Gimana caranya? Sama aja. Ini Agnes nih. Kayak tadi gue, Nes. Ini Agnes nih, kasih tau. Nes, lu jangan begitu Nes. Masih muda, ya kan? Nah, pikiran lu nggak usah jauh banget ke situ-situ. Mendingan lu pikiran main-main dulu, masih depan lu. Tapi main-mainnya juga harus yang bener. Cara lu begitu salah, bikin orang sampai koma ya. Koma. Iya, jangan kalau bisa lu jangan begitu. Tapi udah kejadian, ya lu harus tanggung resiko sendiri sekarang mau kemana. Soalnya pesan dari gua. Oke, Udah itu aja tuh. ya udah. Besok ini ya, kebanyakan orang pasti bakal bilang gitu sih. Ya, Ya udah, oke, nggak apa-apa. tapi gue beda sendiri. Ya, lu aneh sih lu. Ya, Nggak, masa nggak. sama semua sih jawabannya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan perspektif masing-masing. Iya, Kenapa? Kenapa? gue ngarang sebenarnya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Bebas, lanjut ya. bebas. 40 menit. Terakhir. Ini 48 juga. Nanti kesimpulan siapa? Semuanya. Semua. Semuanya. Ya. Satu ya. Oke, terakhir, kalau ngelihat fenomena anak yang sudah masuk ke sekte, ini anak udah didoktrin nih untuk menyebarkan keyakinan Satanik. sesat, ya satanik. Oke. Nah, bagaimana lu bikin tuh anak biar nggak masuk ke sekte itu lagi, keluar dari sekte itu lagi? Ini anak ini udah masuk belum? Udah masuk. Waduh. Dia Udah usianya enak kira-kira berapa tahun? Di Bu? bawah umur dong, kan kita Oh, bicara iya, di bawah iya. umur. Yaudah kita ajak nonton kajian pertama. Nggak bakal mempan lah. Harus lah. Lah, Paksa. dia tiap hari seneng-seneng gratis. juga. Lu tahu satanik yang lu cintai? Iya, enggak lah. Kalau bisa nih gua ajak kajian yang buat Ya udah, jawab lu ya. Ini gue jawab nih. Oke. Jawab. Lu apa lagi? Enggak. Kalau gua ajak gua ajak Ngaji. nonton pengajian itu kajian kemana-mana. Nonton video-video yang tentang yang mana yang benar, mana yang salah. Biar nanti dia bisa nentuin kan. Kalau misalnya mau ngelakuin hal kan jadi mikir-mikir kan. Takutnya kalau misalnya dia buat begini nanti dampaknya ke depannya gimana. Kalau dia nggak mau? Harus kepaksa mau. Oh. Kan buat temen ya.
Ya kan, gue teman dia. Tapi- orang lain lah. Oh, orang lain. Oh, orang lain ya? Oh, orang lain. Oke. Dia lagi nyebarin brosur. Satanik. Satanik. Ikut gabung gua. Malah gabung. Mat, demi ini, Mat. Enggak lah. Jangan. Begitu kalau gua, Jadi pasti. lu kasih tontonan Iyalah. ada Hidayat. Iya, Ustaz lah. Bentar. Lu tahu Satanik gak? Yang kayak diceritain sama Mongol bukan? Sama gua, Emang? iya, itu best Tapi- Mongol gua. Gue belum tahu detail banget, cuman intinya sesat lah. Iya, sesat intinya. Udah, jawab lu Cuk, lu sekarang. Oh, gue ya. Tadi lu udah gitu doang dia. Gue siapa orang lain ngasih tahu dia? Lu miris nih lihat anak di bawah umur udah nyebarin brosur satanik. Nggak amit-amit kira kayak anak gua sendiri lah, gimana tuh caranya? Lu gimana caranya biar dia nggak berhenti dari satanik? Gabung lah kok demi duit kok. Gabung aja sama gua, Mbak. Gabung aja. Agak sulit ya. Kalau kekerasan pun gue pasti dipukulin juga sama tim mereka. Mereka banyak ini. Tembak lu gitu. Mati nanti gue. Jadi lu diemin. Gue pura-pura ikut. Gabung. Gue pura-pura gabung. Oh, Gue ambil iya, brosurnya, iya. gue minta kontaknya dia. Nanti sembari gue ngikut. Iya, ikut mah ngapa sesekali 2 kali, ya kan ya. Iya, Ntar iya. lama-lama terusan kan enak. Nggak apa-apa kok, gabung. Ntar kan ada member baru, lu cari lagi temen yang buat ngikut ke Satanik. Udah kayak MLM. Emang apa? Baik, Cuk. Lu ikut, masuk. Gue ikut sembari otomatis gue bareng dia dong karena gue dapat referensi dari dia dong. Jadi gue ikut dia pelan-pelan gue kayak kasih apa ya caranya? Kalau ke brand Gue kasih video. Jadi ya kalau lu sendiri ke brand gimana? kedoktrin. Iya. Iya. Otak lu Lu tuh yang lah. pengaruh. Sama pengaruh orang sekitar juga. Mati lu kalau lu. Kalau lu ke brand terus nih. Nyemplung, sama-sama nyemplung. Iya. Apa demi duit. Udah nggak siapa apa dia ikut. Mati ya. Kalau gue bilang nggak mungkin, itu udah emang nggak mungkin banget. Kata siapa? Ntar lu jangan dipatahin lu dia masuk nih ke satanik, lu ngapain lagi di situ? Ayo. Oke, gue Jangan masuk. dipatahin lu Cam. Gue datang nih sama dia. Itu waktu itu misal acaranya lagi pesta miras, misal. Nah itu gue kan nggak suka miras ya. Jadi kayak pelan-pelan sembari gue kan kayak bareng-bareng sama dia. Bro, ini aman nggak sih bro? Lu udah berapa lama di sini? Kayak gue ngobrol-ngobrol dulu kan. Jadi lu yakin bro? Lu nggak tahu ini dampaknya kayak gimana? Lu udah pelajarin semua emang? Lu udah melajari maksudnya kalau lu ikut terus-terusan di sini, lu bakalan kayak gimana nanti dampaknya? Karena kan setiap hari lu kena miras, kena narkoba, terus seks bebas juga ya kan? Lu nggak ini? Dia Udah, next. Udah. Udah cukup. bingung gue itu. Oke. Naruh. Kalau itu soalnya orang lain sih ya. Ya, ini Karena miris. orang lain. Agak Ini karena based on miris aja kita. ya Ironis. ya mungkin emang agak susah sih untuk kita ngedeketin awalnya gitu kan. Cuman kalau misalnya gue udah deket sama dia, gue ruqyah dulu sih dia. Oke. cakep. Gue jadi pemikirannya dari segi agama aja sih ya kan. Oke. Karena ini kan agak-agak Iya, masuk iya. ke agama gitu kan. Keyakinan. Keyakinan. Gue ruqyah dulu, gue cuci deh tuh dia ya. Gue Doktrin masukin bak ya apa kayak gitu mungkin. Gue panggil lah orang yang bisa ngeruqyah gitu kan. Abis itu ya kita kasih pemahaman kita sebagai seorang muslim gitu kan. Ya, kalau karena kita muslim gitu. Mungkin kalau agama lain dengan pemahaman mereka gitu kan. Kalau yang lu jalanin ini salah, yang nantinya bakalan menyusahkan diri lo dan keluarga lo kayak gitu kan. Dan bukan cuma untuk di dunia lo tapi juga untuk di akhirat gitu. Dan ya pokoknya dia tetap kita usahain buat dia balik lagi ke jalan yang benar, tapi balik lagi satu, kalau hidayah itu kan punya Allah gitu. Jadi ya semaksimal kita kayak gitu sih kalau gue sih. Karena dia orang lain susah juga kan. Kadang Iya susah juga kan keluarga sama orang lain. sendiri aja susah bebel juga gitu dibilangin, apalagi orang lain yang udah masuk sekte gitu kan. Itu jadi kalau gue sih ya kalau udah deket gue ruqyah dulu udah dia, sama gue kasih kajian-kajian yang
gitu deh. Oke. Gua sekarang. Lu udah. Belum tadi kan. Oh, mau lanjutin, kita- oke. Belum puas ya. Gimana sih? Oke, gue orang lain dateng ke bocah kecil ya, bocah SMP ya, bocah Ya. SMP ngasih brosur kan. Kecil. Kan bocil. Iya. Gua gak cuci juga ya saya. Acil. Terus Kecil ini gratis bang. Oh ya udah, gue coba dah. Ini kontak lu di sini ya. Oh ya oke. Nah pertemuan pertama gue ikut sama dia. Oke, gue ikut sama dia, gue ikutin alurnya. Di luar itu, gimana caranya gue ngobrol cuma berdua doang sama dia, tanpa pengetahuan orang satanik ini, tim satanik. Jadi di sisi lain, gue memberi, di sisi lain gue gimana caranya buat kita sama-sama keluar, karena gue kan masuk juga nih sama dia. Gimana caranya kita keluar bareng. Jadi di sisi lain gue join sama dia. Enggak bakal gue. Gak bakal. Gue naos. Gak bakal. Kecuali Lu udah semua. tadi gua pertama bang. Oke, udah kesimpulan. Oh, kesimpulan. Oke. Kesimpulan tadi apa? Anak kecil yang umur yang di bawah umur yang dia berperilaku seperti orang seperti dewasa. orang dewasa. Kesimpulannya menurut lu gimana untuk teman-teman di sana? Jauhin yang gak bener. Jauhin lah. Pikir masih muda, masih senang main-main, jauhin lah. Kalau bisa kita sharing pikiran, perkataan dan perbuatan supaya benar. Jangan ikutin yang sesat gitu aja kalau lu mah. Gak sesat itu. Itu baik itu, bermanfaat. Bagi lu, bagi lu karena lu udah masuk bagian dia. Ya kan, Mat? Gak apa kok demi duit. Demi kesenangan ya. Iya. Jangan. Lucu. Enggak. Oh gua Lu. Susah. sama sih sebenarnya. Sama aja. Sama. Dulu gimana sama? Karena udah masuk kesimpulan kita. Iya, benar-benar. Ayo dong. Dulu gimana sama? Kesimpulannya, kita kan sebagai orang dewasanya nih ya kan, sudut pandang gue, ya anak-anak harus bisa pendidikan yang tadi kayak Ajri bilang, orang tuanya tuh pendidikan untuk akhlak agamanya tuh nomor 1, terus pendidikan lingkungannya, bukan pendidikan lingkungannya, lingkungannya harus lebih baik gitu, supaya emang anak ini bisa berpikir dengan usianya, kayak berpikir bertingkah laku dengan usianya gitu, bukan menjadi orang yang berpikir dan bertingkah laku seperti orang dewasa. Gitu sih. Oke. Berarti lebih ke agak menghindari lingkungan yang orang-orang Toxic dewasa kali gitu ya. Enggak, bukan orang dewasanya sih Bukan, sebenarnya, teman-teman sekitar aja. Kadang orang dewasanya juga memberikan dampak buat anak kecil itu. Kan tapi kan nggak mungkin kalau nggak ada Iya. orang dewasa. Iya. Penutup. Kamu masuk. Oke, cukup. Kalau yang udah kejadian kayak gitu, menurut gua ini balik lagi sih peran pemerintah sih, karena kan generasi muda ini kan tulang punggung negara dia di masa depan yang akan datang lah. Menurut gua pemerintah kita harus aware sih, nggak kalau lihat zaman sekarang kan miris banget ya. Jadi pemerintah kita harus aware terhadap generasi nanti penerus kita, bangsa kita. Jadi perlu diadakan edukasi, terus perlu diadakannya ajaran-ajaran tentang agamanya dia. Menurut gue adalah agama apapun pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Nah, menurut gue adalah yang nggak bisa jauh dari peran pemerintah dan orang tua sih. Karena nggak mungkin kan kita nggak peduli sama mereka. Paling nggak, at least inilah masa depan kita kan ada di mereka semua. Perlu diadakan edukasi sih. Oke. Sip. Nanti saya buka, situ yang tutup Reno. Oke. Langsung aja. Udah kelamaan lah. Kelamaan. Begitu aja obrolan kita untuk hari ini. Sampai di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bye. Bye. Salam BO.